kekurangan kita di dunia dan cita-cita besar kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dengan sabar. Untuk itu kita urai dulu sedikit demi sedikit. Ya. Tema kita tentu sabar dan Ramadan. Ya. Sabar dan Ramadan. Ya, sudah mudah diterka atau dibaca korelasi sabar itu. Karena puasa kalau nggak sabar ya, yang nggak ada puasa. Dan Allah jadikan Ramadan ini sebagai madrasatus sabr. Bahkan mengatakan syahrus sabr. Intinya di puasa itu ya sabar. Intinya puasa itu sabar. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsiri kata as-sabru wasta'inu bis-sabri, mintalah tolong kamu dengan kesabaran dan salat. Itu as-sabru huwa siyam. Jadi apa mengatakan bahwa yang dimaksud as-sabr itu adalah as-siyam. Sabr adalah as-siyam. Korelasi kedua adalah memang sifat takwa itu sangat lekat dengan kesabaran itu sendiri. Ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran kita akan rasakan itu Allah berfirman ketika setelah Ali Imran 133-34 ketika wa'iddat lil muttaqin wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin, bersegeralah kalian menuju pengampunan Allah Subhanahu wa taala yang telah menyediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, wa'iddat lil muttaqin, dan itu diperuntukkan kepada orang-orang yang bertakwa. Maka ayat selanjutnya adalah 134. Allah berfirman, "Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas." Yang kita garis bawahi adalah wal kadhibina al ghaidh. Wal kadhibina al ghaidh. Orang-orang yang bisa menahan marahnya. Kalau marah itu kan dalam hati. Yang bisa kita tahan adalah reaksi dari marah itu. Wal kadhimin, kalau nggak marah nggak bisa, manusia nggak bisa. Ya. Tapi yang bisa adalah bagaimana dia menahan dari keinginan marah dilampiaskan dengan satu yang negatif. Wal kadhimin al ghaidha wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan orang yang salah. Nah, ini tidak mudah. Makanya Imam Ghazali juga membahas dalam Qutul Qulub yang dinukil oleh Dr. Yusuf Qardawi dalam bukunya As-Sabru fil Quran. Sabru fil Quran. Banyak sekali Syekh Qardawi menukil bukunya Imam Ghazali atas Qutul Qulub atau Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali mengatakan bahwa as-sabru itu mengumpulkan di bawahnya akhlak-akhlak yang mulia. Ketika seseorang itu sabar dari godaan kemewahan, maka muncullah sifat yang namanya zuhud. Jadi zuhud itu adalah anak sifat turunan dari as-sabr. Kemewahan, banyak orang yang tidak bisa menahan diri dengan melimpahnya rezeki sehingga hidup dengan kemewahan. Ada orang yang sabar untuk menahan dari kehidupan mewah, maka dia memiliki sifat zuhud. Orang yang di atas angin, kekuatan dan seterusnya, afina 'anil nas, memaafkan. Pemaaf itu bagian dari sifat yang lahir turunan dari sabar. Al-hilmu,
Al-hilmu, lemah lembut. Itu juga bagian dari turunan dari sabar. Bahkan Imam Ghazali mengatakan bahwa asyaja'atu, sikap berani, itu adalah sifat turunan dari sabar. Ketika dalam peperangan, sabar itu adalah bukan diam, tapi sabar adalah orang yang maju membabat musuh, maju menyerang musuh dengan senjatanya, dengan menanggung risiko terluka atau bahkan mati. Itu syaja'ah. Merasa cukup dengan rezeki yang sedikit, qanaah, itu juga adalah sifat turunan dari sabar. Maka dari situ kita paham kenapa kok as-sabr ini berada di mana-mana. Berada di mana-mana. Semua kehidupan kita memerlukan kesabaran itu. Sabaran. Kehidupan kita dunia nggak akan sukses tanpa sabar. Kita sebagai mukmin apalagi? Kita mukmin nggak akan sukses menjalankan wasiat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, yang setiap Jumat kita dengarkan, diwanti-wanti oleh khatib, takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam kondisi muslim. Ini juga akan terancam gagal kita husnul khotimah, kita mati dalam keadaan muslim, itu terancam gagal kalau tidak ada kesabaran. Allah Subhanahu wa taala uji hambanya yang mengaku-ngaku mukmin, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Am hasibatum, dalam surah Ali Imran 42, Allah Subhanahu wa taala, am hasibatum an tadkhulul jannata, apakah kamu mengira dengan telah mengatakan saya beriman, saya muslim? Belum ada jaminan bahwa kita kemudian nanti mati dalam kondisi Islam. Tidak ada jaminan. Am hasibatum an tadkhulul jannata wa lam ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Padahal belum ketahuan, belum tahu siapa yang berjihad, yang memperjuangkan agama ini, dan siapa orang-orang yang sabar di atas agama ini. Sabar. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang sabar, mana yang benar. Walaqad fatanna alladziina min qablikum. Sudah banyak orang diuji sebelum kalian. Masatumud dharra. Di antara mereka ada ba'sa wad dharra wa zulzilu, diuji dengan kepedihan batin, kehilangan anggota tubuh. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Niscaya kalian akan diuji, orang-orang beriman, kitabnya orang beriman. Walanabluwannakum, pasti kamu akan diuji. Nafsi min awwal anfus wa thamarat wa basyiris sabirin. Diuji kekurangan harta, diuji, ujung-ujungnya Allah ingin tahu. Wa basyiris sabirin. Kasih tahu kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ini masalah iman. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mendorong kepada kita bahwa miftahul najah di dunia, kuncinya sukses di dunia adalah sabar. Wa miftahu falahil akhirah huwa sabar.
Wasilahu minal karbi wal masaibi as-sabar. Senjata kita keluar dari penderitaan, dari ujian, musibah adalah as-sabar. Saya ulang, kalau kita bicara urgensi sabar. Dia adalah miftah najatu dunia. An-najah fid dunya. Sukses di dunia ditentukan dengan sabar. Falahul akhirah dengan sabar. Kebahagiaan akhirat dengan sabar. Khurut silah, dia senjata keluar dari muskilah. Siapa hidup enggak dapat muskilah? Maka Allah mengatakan wasta'inu bis sabri was salah. Wasta'inu bis sabri was salah. Saya katakan bahwa orang kafir juga harus sabar untuk mencapai kesuksesan dunia. Bahkan penjahat pun harus sabar untuk agar begalnya sukses, korupsinya sukses juga harus sabar. Secara bahasa. Maka secara bahasa adalah as-sabru habsun nafsi. Sabar apa? Habsun nafsi. Habsun nafsi. Menahan diri. Menahan diri fima yakrahuhu. Menahan diri secara bahasa habsun nafsi fima yakrahuhu. Menahan diri kita dari sesuatu yang kita nggak suka. Orang pengennya sukanya cepat. Ya kan? Makanya kalau kita pesan makan, kadang ada pembeli yang bilang nggak pakai lama mas ya. Nah itu. Nah, itu sebetulnya dia mau ngomong cepet ya. Gitu. Cuma bahasanya menjadi lebih halus dan lebih bagus. Nggak pakai lama mas ya. Orang ingin cepat kaya, ingin cepat gede, ingin cepat manusia inginnya cepat. Termasuk penjahat, ingin segera ini segera. Nggak mau susah, manusia nggak mau susah, pengennya senang. Ma yakrahuhu, manusia harus menahan diri, ingin sukses di dunia, menahan diri dari apa yang dia tidak suka. Nggak suka. Nah, apa bedanya mereka dengan kita? Syekh Qardawi, Dr. Qardawi dalam As-Sabru fil Quran, dia mengatakan bahwa banyak definisi yang ada dalam kitab Umdatus Shabirin Ibnu Jauzi dan juga Yahya dan sebagainya, tapi menurut saya yang ringkas dan yang jami' mane dan dekat dengan makna bahasa adalah definisi dari Dr. Qardawi. Beliau mengatakan bahwa as-sabru wa habsu nafsi fima yakrah fi ridhaillah. Nah, bedanya di sini nih. Bedanya adalah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita menahan diri apa saja yang kita nggak suka. Sholat, ya kan? Bagi orang tertentu nggak suka. Makanya banyak orang nggak sholat. Puasa juga orang nggak suka puasa. Banyak orang nggak suka. Banyak orang nggak suka. Inginnya ya nggak ada puasa. Kalau boleh puasa itu ya hanya beberapa jam aja. Nggak ada taraweh, nggak ada jihad, nggak ada apa, nggak ada dakwah, nggak ada apa-apa. Itu jiwa selalu nggak suka itu. Tapi ketika firidhaillah, nah ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu dalam ratusan atau puluhan kata-kata sabar yang diulang dalam Al-Quran, yaitu bagaimana seseorang Muslim, mukmin itu menahan dirinya dari apa yang dia tidak suka. Misalkan suka syahwat, bagaimana kemudian menahan diri dari syahwat. Manusia suka mukhalafat, manusia suka
melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Menahan diri biar nggak melanggar. Karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Makanya as-sabru itu ibadatun. Sabar ibadah batiniyah. Di samping dia kekuatan batin, dia juga adalah ibadah qalbiyah atau batiniyah. Ibadah batiniyah, dan ibadah batiniyah qalbiyah itu lebih besar pahalanya dari ibadah jawarih. Begitu kata ulama kita. Maka ketika Ibnu Taimiyah mendefinisikan ibadah itu apa? Beliau mengatakan kullu ma yuhibbuhullahu ismun jami'un li kulli ma yuhibbullahu wa rasuluhu minal a'mal batiniyah zahiran aw batina. Semua perbuatan yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, baik perbuatan batin maupun perbuatan zahir, jawarih tubuh kita ini. Dan pahalanya sebesar daripada ibadah-ibadah jawarih. Ini definisi dari sabar, yaitu bagaimana kita menahan diri kita dari hal-hal yang diinginkan oleh hawa nafsu itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sabar ini majalnya sangat luas. Bukan saja menghadapi musibah. Ini di dalam kitab Umdatul Ahkam ini Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Umdatus Sabirin, Al-Alama Ibnu Qayyim al-Jauziyah lebih banyak mendefinisikan sabar itu adalah untuk menghadapi musibah. Maka dia beberapa menyebutkan definisi dari misalkan Imam Junaid. Imam Junaid mengatakan bahwa sabar itu tajarru al-mararah min ghairi ta'abbusin. Yang mana sabar itu adalah menelan kepahitan, menikmati kepahitan tanpa menunjukkan muka yang masam. Sebagian juga mendefinisikan as-sabru wal wuquf ma'al bala'i bi husnil adab. Bagaimana seseorang itu menyikapi musibah dengan etika yang baik. Nah ini banyak kali definisi tapi menyempitkan makna sabar kepada musibah. Padahal yang dimaksud ini adalah kita menahan diri di banyak hal tadi itu yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam ketika orang ingin mewah dia memilih zuhud, itu adalah sabar. Orang halak memilih qanaah. Orang pengecut memilih syaja'ah, itu adalah ketika perang syaja'ah. Bahkan ifah ketika masalah makanan, masalah sikap berkaitan dengan syahwatul butun wa syahwatul furuj, masalah syahwat perut, ya, syahwat maluan, ya, syahwatul lisan. Ini ketika kita bisa menahan dari apa, sukanya kan kita ngomong tentang, sukanya kita melepas, kita makan apa saja. Makan, kita lihat kemarin orang bagaimana makan ular, makan kecoa, makan tikus, makan kelawar, itu syahwatul butun, furuj, zina, wah macam-macam, ya kan? LGBT dan sebagainya. Ifah, menahan diri. Nah itu, baik. Itu definisi kita sudah bahas ahamiyah, artinya sabar dan apa itu sabar dalam bahasa dan istilah, dan saya ingin lebih mendekatkan dari hakikat sabar yang dirasakan oleh orang-orang saleh, orang-orang pendahulu kita. Ketika ditanya sabar apa sih? Sahabat Ali seperti yang didukil oleh Ibnu Qayyim dalam Umdatul Ahkam, beliau mengatakan, menyimpulkan bahwa sabar itu adalah
matiyatun la takhu. Matiyatun la takhu. As-sabru matiyatun la takhu. Sabar itu kendaraan yang tidak pernah terjungkal. Kendaraannya tidak pernah pelit. Kendaraannya tidak pernah terpeleset. Kendaraannya tidak pernah menjatuhkan penumpang yang menaiki. Nah, ini tentang sangat filosof ya, sangat filosofis sekali apa yang dikatakan Ali. Bahwa artinya siapa saja yang mengendarai sabar itu mesti falah, mesti najah, mesti berhasil, nggak akan terjatuh. Kita jatuh itu karena kita tidak sabar, mengikuti hawa nafsu. Ulama lain ditanya sabar itu apa sih? As-sabru wal isti'anah billah. Sabar itu apa sih? Sabar itu isti'anah billah. Kita minta tolong kepada Allah. Untuk menghadapi masalah ini semuanya, kehidupan ini isti'anah billah. Allah musta'an. Allah musta'an. Allah tinggi Allah musta'an. Allah yang akan digoda rezekinya sedikit, ayo bang, lampau, korupsi, Allahumma musta'an. Jomblo gak kawin-kawin, Allahumma musta'an. Pangkat nggak naik, Allahumma musta'an. Ayo korupsi, Allahumma musta'an. Nah itu sabar. Ayo cepet-cepet ini orang pada semua udah jadi orang nih, kamu kok belum jadi orang jadi apa? Telur. Orang jadi semuanya ini udah Allahumma musta'an. Allahumma musta'an. Allah yang akan menolong kami. Allah akan begitu. Abu Ali ketika ditanya apa itu sabar? As-sabru ka ismihi. Oh. Sabar itu apa? Sabar itu ya sesuai dengan namanya. Apa arti dari sabar itu? As-sabru kata beliau murrun fi madzaqihi wa hulwun fi aqibatihi. Oh, as-sabru ka ismi. Sabar itu seperti namanya. Seperti namanya. Apa? Murrun fi madzaqihi. Pahit rasanya. Jadi kalau belum merasakan pahitnya hidup ya, sabar. Murrun fi madzaqihi wa hulwun fi aqibatihi. Tapi ujungnya adalah kenikmatan. Hulwun, manis akhirnya. Pedih rasanya, tapi berakhir dengan keindahan, kenikmatan. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila jannata faqad faz. Allah. Faman zuhziha 'anil nar. Memang menghindari neraka itu susah banget, harus zigzag, zuhziha. Berbagai upaya kita lakukan. Jatuh, bangun, keserempet, obatin, bangun lagi, berangkat lagi, menghindari neraka. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila jannata faqad faz. Tapi kalau sudah semua selesai, surga Allah Subhanahu wa taala, faqad faz, sungguh dia sudah mendapatkan kemenangan. Itu di akhirat. Dan di dunia kita merasakan kesabaran kita kuliah, belajar di SD, kelas memulai ada yang bisnis mulai dari awal yang sangat dari mulai kaki 5 sampai bisa membangun perusahaan besar dan seterusnya. Itu adalah seperti kata Abu Ali itu, as-sabru ka ismihi. Pedih ya rasanya, pahit rasanya, tapi kalau sudah berbuah, buahnya sangat manis. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa hakikatu as-sabru adalah khuluqun fadilun min akhlaqi nafsi yamtani'u bihi min fi'li ma la yahsun wa la yajmul. Namanya sabar itu adalah khuluqun fadilun. Namanya sabar itu adalah akhlak. Akhlak. Salah satu yang bisa langsung dinikmati oleh orang-orang sekitarnya. Akhlak, perilaku, sikap, sifat.
yang muncul dari jiwanya, yang tanu min fi'li ma la yahsun, yang kemudian menjadikan orang itu tidak melakukan perbuatan yang tidak baik. Mendorong dia untuk bersikap yang tersenyum ketika orang tersenyum, bermuka cerah, baik bertemu dengan pejabat maupun rakyat. Kadang orang bisa bermuka bermuka apa ya, bermuka manis di depan atasannya, tapi bermuka masam kepada bawah. Pada dalam Islam itu tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Wala tahqiranna minal ma'ruf syai'a. Jangan sekali-kali kamu kecilkan sebuah perbuatan yang kecil, yang kebaikan yang kecil itu. Apa contohnya? Antalqa akhaka biwajhin taliq, bahwa kamu menemui saudara kamu dengan wajah yang berseri-seri, yang enak dilihat. Nah, itu eh, beberapa hakikat sabar yang oleh Allah Subhanahu wa taala sebut-sebut di dalam Al-Qur'an dengan jumlah yang sangat banyak, yang orang yang bisa sabar itu mendapatkan ma'iyatullah. Innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Apa natijah dari sabar? Buah dari sabar, innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Ma'a di sini adalah ma'iyatullahi khassah, bukan ma'iyatullah yang ammah. Maksudnya adalah kata Ibnu Katsir, kita bicara tentang ma'iyatullah dan tafsirnya, ketika menjelaskan innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, kata ma'a di sini adalah ma'iyah khas. Termasuk dalam innallaha ma'as sabirin adalah itu ma'iyah khas, kebersamaan Allah yang khusus. Kalau kalau pesan Allah yang umum itu ya orang kafir dan sebagainya, Allah tahu kan mana apa namanya, orang yang berbisik-bisik 3 orang, maka Allah yang keempat, tinggal 4, Allah yang kelima dan seterusnya itu. Itu ma'iyatullah ammah. Kalau kamu bertiga, maka Allah yang keempat. Kalau kamu empat, Allah yang kelima. Wal aqal min dzalika wal aqala ama aqal, lebih atau kurang, Allah selalu ada. Maksudnya adalah Allah melihat semua, Allah tahu. Tapi yang dimaksud innallaha ma'as sabirin adalah ta'yiduhu wa nasruhu wa ma'unatuhu. Ta'yiduhu wa nasruhu wa ma'unatuhu. Jadi Allah mengatakan bahwa orang-orang bersabar itu bersama Allah. Allah bersama orang sabar. Maksudnya Allah akan mendukung kita, akan memudahkan urusan kita. Ta'yiduhu, mendukung. Mendukung. Tak punya niatan baik. Ini muda, ingin menikah tepat, untuk menghindari hal-hal fitnah dan sebagainya, karena Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan pintu-pintunya. Ta'yiduhu, sabar, tidak melanggar, ya, bujang, tidak melihat film yang buruk, tidak melakukan onani dan sebagainya. Sabar, dia memilih puasa, memilih berpuasa. Wasta'inu bis sabri was shalah. Ya ma'syara sabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Nanti yang nggak sanggup puasa. Ini sabar. Orang ingin kaya, kalau saya mau kaya, saya akan bikin pondok pesantren, saya akan membangun pondok tahfidz Quran, saya akan menolong fakir miskin. Sabar, meniti jalannya Allah mudahkan. Ta'yiduhu wa nasruhu, dan Allah menolong ketika kita harus berhadapan dengan musuh. Allah, orang muslim ini mesti punya musuh. Artinya ada aja pihak yang memusuhinya, itu mesti ada.
Orang Muslim kan mengajak pada kemakrufan. Ada orang yang ingin mengajak kemungkaran. Nah itu yang biasanya nggak suka sama orang Islam. Ada kejadian beberapa wilayah kan, ada orang yang mendukung kemungkaran. Oh, saya akan lawan dengan mencabut pedang, mencabut batik. Saya akan hadapi siapa saja. Wah, padahal kita nggak nantang-nantang. Orang itu nggak ada nantang. Itu hanya menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Aidulah mastata'tum min quwwah. Terus maka Allah mengatakan, isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'alakum tuflihun. Sabar. Wasabiru, ngadepin orang sabar. Sabar pada diri sendiri. Wa musabarah ketika menghadapi orang. Wa ma'unatuhu. Ma'unah ini sifatnya materi. Ma'unah. Maka Allah mengatakan apa? Pada orang-orang yang bertakwa, orang saleh, mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'unatuhu, mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala secara materi. Ta'inu bis sabri was salah. Itu ma'iyah Allah. Siapa yang enggak mau? Kalau sudah Allah sudah bersama kita, enggak ada yang bisa mengalahkan kita. Siapa saja. Tidak ada yang bisa menghalangi keinginan Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang hakikat sabar yang dirasakan oleh para ulama-ulama kita. Kemudian konkretnya bagaimana? Konkretnya bagaimana sabar itu? Ibnu Qayyim menukil dari kitab Futuhul Ghaib, ya, Futuhul Ghaib di Abdul Qadir Al-Jailani. Konkretnya gimana sih? Nah, kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam bukunya Futuhul Ghaib membagi menjadi 3. Gini loh. Sabar itu sabrun 'alal awamiri wa ta'ati hatta yu'addiha. Yang pertama adalah menahan diri dari apa yang tidak kita sukai, oleh hawa nafsu kita tidak kita sukai, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menaati Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Allah sampai kita bisa melaksanakan. Ada itu perlu sabar. Allah perintahkan melakukan ini, melakukan itu, sabar nggak sampai kita melaksanakan. Walaupun orangnya lembut, tapi kalau nggak sholat itu nggak sabar. Kenapa? Karena dia tidak bisa menahan dirinya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang nggak mau bayar zakat pada dia kaya, itu nggak sabar. Walaupun kataannya bapak saya lu sabar, itu nggak sabar. Dalam pandangan kajian sabar dalam Islam itu tidak sabar. Sabar adalah salah satu adalah bagaimana seorang menahan diri tetap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala walaupun jiwanya ya mungkin karena belum bagus jiwanya nggak mau, nggak suka. Itu. Dan perintah Allah banyak, ya kan? Dari mulai syariat ibadah, kemudian sampai masalah akidah, masalah ibadah, muamalah, masalah jinayat, menjalankan perintah Allah. Allah perintahkan azani, azaniatu, wazani, fazilu kula min humami atajadah. Nah, ini banyak kita nggak sabar. Banyak kita nggak sabar. Nggak menjalankannya, nggak memperjuangkannya. Wala ta'kul amwalakum bainakum bil batil. Ya ladina amanu
Wadaru amanu taqullaha. Wahai beriman, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Tinggalkan riba. Banyak orang enggak sabar. Ya, sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sabar sabrun ala manahi hatta la yaqa fiha. Sabar di dalam kita menahan diri kita, nafsu kita, dan itu enggak suka agar tidak melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Wala taqrabu zina. Jangan kamu dekat-dekat zina. Betapa banyak orang-orang yang melakukan pendekatan zina, bahkan melakukan zina. Dan perbuatan maksiat banyak terjadi di sekitar kita. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Mukmin, jagalah pandangan kamu, jangan lihat pandangan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Baru yang ketiga adalah sabru 'alal aqdar wal aqdiyah hatta la yatasakhatuha. Sabar menahan diri dari takdir buruk, qada dan qadar. Apa yang enggak suka kita alami. Kita pengen jadi dokter, enggak jadi dokter. Mau jadi pengusaha, enggak jadi pengusaha. Mau pengennya panen, ternyata tidak panen. Ini yang kita harus sabar. As-sabru kalau as-sabru ala aqdar wal aqdiyah. Harus sabar dengan keputusan Allah dan Rasulnya. Bentuknya takdir atau hukum. Ada orang protes. Udah bercerai 3 kali, mau rujuk. Nah ini kan marah-marah ke saya. Dia nanya, saya sudah bercerai 3 kali sama suami saya. Tapi saya ingin rujuk. Loh, nggak boleh rujuk, Mbak. Nggak bisa rujuk. Tapi saya masih cinta, Pak. Ya udah, ngawur. Akhirnya rujuk, entah siapa yang merujukkan. Ini namanya nggak terima, nggak sabar dengan keputusan hukum Allah Subhanahu wa taala. Masalah waris, keputusan Allah Subhanahu wa taala. Waris itu ya perempuan separuh dari laki-laki. Marah sama Allah Subhanahu wa taala, marah sama ulama, sama ustaz. Dituduh Islam tidak adil, disuruh Islam anti persamaan gender dan sebagainya. Nah, ini juga aduh, alhamdulillah. Ini enggak sabar. Enggak sabar. Sabar kita dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak beriman orang yang tidak mau menerima keputusan Allah dan Rasulnya. Nah itu tiga pembagian sabar. Saya sudah mendekati kepada teknis ya. Terus kemudian yang terakhir, tapi saya ini orangnya nggak sabar, Pak. Wah ini sama kalau saya juga orangnya susah juga suruh sabar. Kalau lihat makanan enak tuh pengennya makan, nggak duit pengennya ngambil duit. Ah itu, ya lihat perempuan cantik pengennya ngelihat. Nah ini odatus sabirin. Nah makanya kita perlu zat, ya, perlu zat agar kita ini bisa sabar. Ketika disuruh perang ya berjihad itu sabar. Ketika suruh menundukkan mata, ya, qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Nah, taat untuk tidak jelalatan itu adalah sabar. Tapi kok matanya jelalatan aja, berarti tidak punya sabar. Disuruh makan riba malah ngajak-ngajak orang, malah berbangga dan seterusnya, malah orang Islam masa-masa orang Islam duitnya digerakkan dengan sistem riba. Hanya 5% atau kurang dari itu uangnya orang Islam itu dikelola dengan lembaga syariah. Sisanya yang 96, 95, 94
100% uang muter orang muslim ini diputar oleh sistem riba. Kan aneh. Nah, saya nggak sabar, Pak. Saya selalu mengikuti hawa nafsu. Lisan saya tajam ke istri saya. Tangan saya mudah menampar anak saya. Saya mudah melampiaskan kecewaan saya kepada Allah. Kadang saya protes. Saya nggak sabar berjilbab. Saya. Itulah manusia. Minal insana khuliqa halu'a. Manusia memang mengeluh. Masih 10 menit ini. Nah, di Umdatus Shabirin itu ada beberapa, beliau melihat bahwa kenapa sih orang nurutin hawa nafsu gitu. Kenapa enggak sabar terhadap hawa nafsu dengan mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya waktu haji pertama kali saya berdoa kepada Allah untuk keliling Ka'bah itu, Allah bilang Allahumma ja'alni minas sabirin, Allahumma ja'alni minas sabirin. Saya mendapati desain kok asar gitu. Kadang itu saudara, kadang mengeluh dan sebagainya. Yang keras, gitu. Terus amarah. Gitu. Sehingga saya berdoa pada Allah maj'alni minas sabirin, Allah maj'alni minas sabirin. Allah jadikan saya orang sabar. Nah di belakang saya kalau salah orang Pakistan atau orang Bangladesh itu. Dia bilang ke saya sambil di samping saya, wal muhtasibin. Ya Allah, berikanlah Quran sabar sekaligus mengharapkan pahala darimu ya Allah. Kita sama orang kafir juga pedih. Ya murun fi mazaqihi, sama orang kafir juga merasa kepedihan. Gitu kan. Menelan kegagalan, menelan latihan-latihan, tapi muhtasibin. Mengharap pahala Allah Subhanahu dan pahalanya besar. Pahalanya besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala memberi pahala orang puasa itu bighairi hisab. Mirip dengan puasa, kalau kita hubungkan dengan puasa. Puasa itu juga begitu. Kullu amali ibn Adam lahu ila siyam wa ana jazid. Puasa itu untukku dan aku sendiri akan memberikan pahala. Sabar juga sama. Makanya tidak aneh kalau Ibnu Abbas menafsiri wasa'an bisobri adalah puasa karena mirip. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan menyempurnakan pahala orang-orang sabar yang kita sudah definisikan di atas. Apakah sabar dalam menjauhi maksiat, sabar di dalam menjalani taat, dan sabar di dalam menerima musibah. Bi ghairi hisab. Ajrahum bi ghairi hisab. Pahalanya tidak bisa kamu hitung. Bahkan kalau kita baca Quran yang banyak tadi, yang ratusan atau puluhan tadi itu, tentang sabar itu luar biasa. Misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Insan ayat 12, wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar mereka bima sabaru, atas kesabaran mereka menjalankan syariat, atas kesabaran mereka untuk tidak melanggar Allah, melawan Allah, ridha dengan takdir Allah, ridha dengan syariat Allah, jannatan wa harira, surga, taman-taman, dan baju-baju dari sutra. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Masya Allah. Ini di surga. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 23-24.
Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat-malaikat mendatangi penduduk surga dengan berbagai pintu. Pintunya banyak. Salamun alaikum bima sabartum. Mereka semuanya mengucapkan assalamualaikum. Menebar salam kepada penduduk surga itu. Bima sabartum, atas kesabaran mereka. Fani'ma uqbad dar, dan sebaik-baik nikmat adalah nikmatnya surga Allah Subhanahu wa taala. Rumah adalah rumah di surga. Bima sabartum, kata malaikat. Kalian ini masuk surga, kenapa? Bima sabartum. Sabar dalam mentaati Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah, sabar dalam menerima keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita bisa sabar? Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, orang nggak sabar itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, kalau dua-duanya kena nih, waduh. Pertama adalah idza qawiya baitu syahwati. Kenapa orang nggak sabar? Karena syahwatnya mendominasi. Syahwatnya kuat. Maka yang haram pun dimakan. Allah. Masih ingat dulu di Ciledug atau di mana itu orang muslim yang masak babi. Ya, dan kata dia, ngerti nggak Mas? 80% konsumen saya itu orang muslim. Allah. Idza qawiya ba'isu syahwah. Nah, ini. Kenapa kita nggak sabar bersama Allah Subhanahu wa taala, bersama Islam? Kenapa nggak sabar? Idza qawiya ba'isu syahwah. Ternyata syahwatnya sangat kuat mendominasi. Wa ghalaba bihaitsu la yamliku maha farjahu. Jatuh kepada haram. Nggak bisa menangani, nggak bisa mengalahkan hawa nafsunya. Bagaimana biar mengecilkan syahwat ini? Nah, kata Ibnu Qayyim ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 cara agar syahwat kita, kalau kita yang menyebabkan nabrak syariat karena syahwat, berarti harus ada pengecilan syahwat ini. Pertama adalah ayang dura ila madati kuwatu syahwah. Kita lihat, jadi syahwat ini dari mana sih kok kuat ini? Oh, misalkan dari makanan. Makannya daging melulu, gimana enggak syahwatnya? Nah, makanya mendorong untuk maksiat. Maka dilakukan adalah bagaimana menjauhi makanan itu. Makanya Rasulullah mengatakan, ya ma'rus syabab, muda yang nggak bisa menikah, kemudian mengatakan alaikum bisyam, lihat makanannya. Terus makanannya nggak pernah dirubah, nggak pernah puasa, ya sudah, mesti maksiat terus, syahwatnya kuat. Yang kedua, an yajtaniba muharrik talab wa huwa nazar. Ya, maksiat yang diharapkan Allah. Pandangan matanya harus dijauhkan dari hal-hal yang bikin dia pengen. Yang ketiga, kata Ibnu Qayyim, tasliyatun nafs bil mubah al muawwad ala haram. Nah, ini harus ada jalan keluarnya. Jangan dilarang doang tapi nggak ada salurannya. Makan babi nggak boleh, makan kambing guling boleh, kan gitu. Minum khamr nggak boleh, minum jus boleh. Minum kopi boleh, minum es teh boleh. Tasliyatun nufus bil mubah, perlu makan yang mubah, dia tersalurkan. Zina, nikah. Yang keempat, tafakur fi mafasid dunyawiyah al-mutawaqqi'ah min qadhi hadzal waqt. Nah, memikirkan masalah
urusan dunia rusak ini. Jangan mikirin, oh itu enak enggak ya, oh zina itu enak enggak ya, oh korupsi itu kayaknya enak. Nah ini yang nggak boleh. Jangan mikirin itu. Yang kelima adalah fikrah fi muqabih surah. Harus kita pikirkan juga. Ya, syahwat ini enggak, akibat buruknya apa? Nah, keluarga hancur, ya kan? Kesehatan hancur, lihat kalau minum khamar, lihat kalau merokok, lihat kalau orang naudzubillah min dzalik, AIDS, penyakit ini, penyakit itu. Ini harus dihadirkan agar akibat buruk di neraka kalau kita naudzubillah min dzalik meneruskan hawa nafsu kita itu. Ini kita hadirkan. Nah, itu kalau penyebabnya adalah idza qawiya itu syahwah. Maka syahwatnya dikecilkan dengan 5 hal tersebut. Saya ini nggak punya syahwat Ustaz. Oh, melihat makanan juga ya, makan paling sendok 2 sendok. Ya saya lihat perempuan kayak tembok. Tapi saya itu juga nggak semangat ibadah. Ya, saya tuh salat malas, saya puasa itu haras-harasan itu ya tidur melulu. Ya nggak terfitnah dengan wanita, nggak terfitnah dengan harta, nggak terfitnah ya. Saya nggak punya syahwat. Ada nggak orang seperti itu? Ya, nggak ada kan? Ya ada tapi sedikit lah paling. Nah, syahwatnya nggak ada, tapi tetap aja menjalankan Islam itu susah gitu. Untuk peduli pada tetangga nggak bisa. Untuk menahan lisannya dari menyakiti tangganya nggak bisa. Menyakiti ibunya nggak bisa. Ya kan? Suruh sholat malas. Suruh kerja malas. Ya. Gimana? Nah, kata beliau, ada kemungkinan nih. Yang kedua adalah kenapa orang tidak bisa sabar adalah karena ba'ufa ba'itu din. Gak sabar karena memang dorongan semangat beragamanya tidak ada, lemah. Maka ini harus segera diobati, harus berbekal ini. Apa yang pertama? Ijlalullahi tabaraka wa ta'ala. Harus ngaji akidah. Wahwa yara wa yasma', bahwa apa yang kita perbuat Allah lihat. Malu. Allah melihat, Allah mendengar. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wal ard. Wa ya'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Allah itu tahu semua yang ada di langit dan bumi ini. Yang kamu sembunyikan atau yang kamu nampakkan, Allah tahu. Yang ketiga, masyhad mahabbatihi subhanahu wa ta'ala. Harus kepada diri kita dan orang-orang yang ingin sabar, diri kita, nampakkan kecintaan Allah kepada kita. Nampakkan kecintaan Allah kepada kita. Karena Allah limpahkan kita rezeki, Allah limpahkan kesehatan, Allah limpahkan, Allah buka pintu maaf, Allah buka pintu taubat. Yang ketiga, masyhad nikmah wal ihsan. Kita hadirkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbuat baik kepada kita, pada hambanya. Kita diberi bentuk yang indah, ya kan? Ahsanu taqwim. Diberikan bentuk yang indah daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Diberikan akal. Ihsan Allah. Kurang apa kepada kita? Kepada kita kurang apa? Hari kurang apa Allah Subhanahu wa taala? Masyhad ghadab wal intiqam, kita hadirkan bagaimana kemurkaan Allah kepada orang yang enggak bisa sabar terhadap hawa nafsunya. Tidak mau sabar atas perintah Allah. Tidak mau sabar atas larangan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau sabar dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Syadidul iqab. Allah itu sangat pedih. Ya kan? Kok kufur kamu pada Allah Subhanahu, enggak taat pada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Hadirkan masyhad fawat khairatud dunya
bagaimana kepentingan-kepentingan dunia kita akan hilang tanpa ada ketabahan. Kata beliau juga, hadirkan masyhad al-iwad. Bagaimana Allah Subhanahu akan mengganti kepedihan kita ini. Murun fi madzaqihi, ya Allah, jadi orang Islam kok susah, ya Allah, enggak boleh. Kalau disempitkan bisnisnya, disempitkan saudara-saudara kita di Palestina, jajah saudara kita di Rohingya, diusir saudara kita di India, diintimidasi saudara kita. Kok jadi orang Islam kok berat begini, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ewat, masyhad ewat akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada orang yang pengen sekali minum khamr, tenang, sabar. Nanti di akhirat diganti oleh Allah Subhanahu. Ingin Masya Allah, ingin main perempuan banyak. Nanti di surga oleh Allah Subhanahu ganti itu dengan tidak kurang dari 100 bidadari. Bayangkan juga namanya masyhad al-mu'ajalah. Jangan sekali-kali kamu nuruti hawa nafsu, sabar, tahan diri, minta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mu'ajalah, jangan sampai kamu selama ini sudah baik, nahan diri, kamu coba sekali, ketika itulah cabut nyawa kamu. Mu'ajalah, masyhad mu'ajalah. Jangan sekali coba-coba, sabar. Walaupun satu tenggak khamr, tahan. Walaupun serupiah kamu judi, tahan. Walaupun mendekati zina, tahan. Sabar. Kita nggak tahu pas kita maksiat, Allah cabut nyawa kita. Allah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rajul la ya'mala amal ahli jannah. Suma sabaqahu kita fa ya'mala amal ahli nar fa dakhala nar. Kalau sudah baik-baik, tinggal dikit saja, sudah satu langkah di jalan maksiat, maka kemudian pada dakhala nar. Mu'ajalah namanya, masyhad mu'ajalah. Kemudian sarful fikri ila ajaibi ayatillah. Bawalah pikiran-pikiran kita untuk mengagumi, mentafakuri ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Lihat penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kamu itu ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit sana itu. Wa nurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusikum. Akan aku tunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala di langit itu. Bagaimana bintang-bintang disusun oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diri kamu, bagaimana diri kamu itu. Bagaimana jantung bekerja, bagaimana mata bekerja. Bagaimana nadi kamu bekerja. Anahul haq, Allah itu maha benar. Nah, sudah beberapa, saya ringkaskan saja. Kemudian terakhir adalah tafakkur fi sur'ati zawali dunya wa baqa'il akhirah. Ngaji dunia ini sebentar, kematian berganti. Pada hari ini kita melihat kafa fil mauti aidatan, kematian ribuan orang. Ya, ribuan orang di dunia, di Indonesia juga sudah ribuan, sudah puluhan ribu. Itu sudah ribuan orang meninggal karena penyakit corona dan seterusnya. Meninggal karena kecelakaan, meninggal karena banyak orang meninggal. Kita baca di halaman Facebook kita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sur'atu zawali dunya wa baqail akhirah, dan kekalnya akhirat. Kekalnya neraka, kekalnya surga. Apa kita mau menjual, menukar kenikmatan yang haram dengan kenikmatan surga dari Allah Subhanahu wa taala? Tentu hanya orang-orang yang zaluman jahula. Hanyalah orang-orang yang zalim, lagi bodoh yang melakukan. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala ingin mencerdaskan kita, melatih kesabaran kita di bulan suci Ramadan.
Mari kita nikmati, ya, kita nikmati kurikulum sabar di dalam bulan Ramadan. Idza shoma yauma ahadikum fala yarfuth. Jika di antara kalian berpuasa, fala yarfuth. Tahan diri, jangan ngomongin yang enggak. Fala yaskhat, enggak perlu teriak-teriak. Wa in sabahu ahad au qatalahu, kalau tiba-tiba ada orang yang mencelanya, goblok lo, dengan kampret lo, misalkan, apalagi cebong lo, misalkan, alhamdulillah, ucapan seperti itu. Bahkan ngajak berkelahi, mang gue nggak takut sama lo, sini maju nih, lo beli, lo jual, gua beli, siang hari, malam hari, ngajak berkelahi. Fakul ini sah, fa ini imruun sah, katakan saya ini orang saya tambah 3 kali nabi. Fa ini sah, fa ini sah, fa ini sah, latihan kesabaran yang luar. Satu yang mubah menjadi haram, sabar. Kita nikmati betul, kita rasakan agar sabaran di bulan Ramadan itu meresap ke dalam hati kita, meresap dalam pikiran kita, mengganti, membongkar, menghapus segala ketidaksabaran yang mencokol di hati kita, mencokol di pikiran kita dengan puasa ini. Sabar, menunggu adzan, sabar, menghentikan ketika sahur, menjaga puasa kita. Man lam yada' qaula zur wa amala bihi falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Demi puasa kita diterima. Jangan ngomong yang enggak benar, zur, yang palsu, bohong. Ngomong yang juga bohong, melakukan kebohongan, kecurangan, ya jahal, melakukan yang enggak ada manfaatnya bagi dunia dia maupun akhirat dia. Ini kita tinggalkan di rumah. Idza sumtum fasumu lisanaka. Kata sahabat, kalau kamu puasa juga lah lisan kamu. Tahan, sabar juga lisan kamu. Kalau perut kamu sabar, kalau kemulan kamu harus sabar, maka sabar juga lisan kamu. Sabar juga kuping kamu. Fa inna ainani tazniyan. Sesungguhnya dua mata ini berzina. Wa zinatuhuma nazar. Dan zinanya adalah melihat yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bicara tentang sabar dan Ramadan ini sangat dekat korelasinya, dan Ramadan adalah satu wadah agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sabar menjadi akhlak kita, perhiasan hati kita, perhiasan pikiran kita, seperti dalam doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina kufra wal fusuq wal isyan. Para pemirsa, shaimun shaimin rahmat Allah Subhanahu wa taala, sudah 1 jam lebih. Semoga tema ini yang pertama memberikan mengingatkan saya sebagai yang menyampaikan materi ini, dan semoga juga memberikan hal yang sama kepada kaum muslimin dan muslimat semuanya, sehingga kita sama-sama ayo bangkit bersama umat ini, bangkit secara pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, insyaallah dengan kesabaran, taat pada Allah, sabar dalam menjalankan larangan Allah, sabar untuk menerima keputusan Allah yang berupa syariat maupun berupa takdir, nasib dan sebagainya. Insyaallah kita menjadi umat yang kuat, umat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk memberikan kemakmuran kepada negeri kita, berikan kemakmuran kepada negeri yang kita, dan bahkan menjadi pemimpin dari umat-umat yang ada di dunia ini. Saja menjadi macan Asia, atau menjadi macan dunia, atau ustadziyatul alam, menjadi guru bagi seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Setelah kamu saya utus Muhammad untuk umatnya ini kecuali sebagai rahmat, sebagai anugerah, sebagai rezeki
bagi seluruh manusia. Marilah kita ikuti pertemuan kita pada siang hari ini. Kita sama-sama doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ni'amahu wa yastaghfiruh. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعلنا من الصابرين. اللهم اجعلنا من الصابرين. اللهم اجعلنا من الصابرين والمحتسبين. اللهم اجعلنا من الصابرين. اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أفرغ علينا صبرا في طاعتك يا رحمن. اللهم أفرغ علينا صبرا عن معصيتك يا رحمن يا رحيم. وأفرغ علينا صبرا على مصيبتنا على قدرك على أقدارك وأقديتك يا رحمن يا رحيم يا جواد الكريم. إنك على كل شيء قدير. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amin. Ya, foto kalau ada. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz, tadi kan sudah dibahas tentang bagaimana besarnya pahala orang yang sabar. Nah, tapi Ustaz, eh, ada kalanya ketika kita sudah mencoba bersabar, tetap saja terkadang terjatuh gitu kan dalam sebuah perbuatan dosa. Kemudian kita mencoba lagi bertobat, kemudian terjatuh lagi. Apakah yang seperti itu tetap dikatakan dengan sabar atau tidak? Sekarang Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, ya ketika jatuh nggak sabar. Ya. Ketika kita terjatuh dalam maksiat, kita keluar dari akhlak sabar, dari kewajiban kita bersabar. Kita, kita melaksanakan kebaikan, masalah ketika itulah kita sabar. Jadi kadang memang manusia jatuh ke dalam kekufuran. Maka dari situ terus apa namanya, harus memang terus wasari, terus kita berfastabiqul khairat, terus berlomba-lomba. Kita nggak tahu di akhirnya nanti mana. Karena memang eh, jiwa kita ini kan memang tempat pertarungan ya. Ada takwa, ada fujur dalam diri kita, memang punya potensi. Makanya as-sabru itu ala nafsi. Sabar itu terhadap diri kita sendiri. Kalau musabarah itu baru tantangannya dari orang luar. Kalau sabru itu adalah sebenarnya datang dari dalam diri kita. Dan diri kita memang punya potensi untuk nggak sabar, ada fujur itu. Namanya juga fajaro. Fajaro itu maju ke depan untuk keburukan. Nah,
Nah, itu kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan istiqomah. Terus kita tadi, kita lihat sebetulnya yang menjadikan kita jatuh itu kenapa? Kenapa kita nggak sabar? Tadi bisa jadi ada kata Ibnu Qayyim ada 2 kan, kemungkinan pertama adalah karena orang jatuh dari nggak sabar itu pertama, idza qawiya asyahawat. Idza qawiya ba'su syahawat, yang pertama. Atau kemungkinan adalah ketika dha'ufa ba'isuddin, ketika dorongan keimanan itu lemah. Nah, ini mesti itu kan Ibnu Qayyim. Kalau enggak syahwatnya kegedean atau dorongan imannya yang lemah, nah maka harus diperkuat ini. Ya, sampai kita bangun jatuh kita nggak tahu kan, pas jatuh itulah akhir hayat kita. Naudzubillah. Maka kata Ibnu Qayyim tadi, kalau kamu mau berbuat maksiat tuh mikir dulu gitu. Mikir dulu. Pertama, dunia itu zawal. Dengan akhirat itu baqa. Dunia ini kamu perjuangan kayak apa, kamu maksiat kayak apa, ujung-ujungnya lo hanya sebentar. Siksanya lebih pedih daripada nikmatnya. Dipikirkan itu. Maka tadi kalau antum beli buku, silahkan buku Udatus Sabirin itu bekal orang sabar, antum beli ya. Mari betul itu. Dan bisa kita laksanakan, kita lihat silah-silahnya kita jatuh itu karena apa ya. Nah, kalau dorongan keimanan kita kurang berarti ini harus kita genjot ini begitu. Sehingga kita enggak ya kalau jatuh tuh sekali-kali jangan mau bilang kalau jatuh nanti Allah naudzubillah. Ya namanya orang sekali ya Di kulkas ambilin korma curah mau kita bikin agar-agar. Saya kira itu Bapak kalian memang kita bagaimana memperkecil, mempersempit peluang kita jatuh tadi. Maka tadi jauhi yang mendorong kita jatuh itu apa? Tadi kata Ibnu Qayyim, tajannub anil talab muharrikil muharrik. Jauhilah potensi-potensi yang kita terdorong untuk melakukan itu. Ada ustadz yang sampai akhir hayatnya itu hanya menggunakan HP Nokia itu yang nggak bisa untuk Facebook, nggak bisa untuk YouTube, nggak bisa untuk apa-apa. Kata beliau, saya nyaman dengan ini akhi. Yang HP yang sebelah itu, masya Allah, punya setan semuanya. Nah, itu pesan bagi kita. Itu pesan bagi kita. Kita kadang mendekat-dekati itu tadi api, itu jilatan-jilatan api. Gitu. Sehingga kita waktu kita habis untuk YouTube, habis untuk yang lain-lain. Maka beliau, masya Allah ini beliau sabar dengan menggunakan Nokia yang bisa untuk SMS dan telepon doang. Padahal kalau kita punya Android kan banyak hal yang bisa kita ini kan, ini bisa beli ini, bisa ini transfer, bisa kirim gambar dan sebagainya. Banyaklah kenikmatan, tapi juga punya risiko yang cukup kalau menurut beliau sangat berbahaya. Nah, masing-masing kita punya tahu kelemahan kita di mana. Allah a'lam. Ya, sudah cukup. Sekarang Ustaz. Ya. Amin, amin. Alhamdulillah. Amin. Subhanallah. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
virus corona adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia diciptakan bisa menjadi sebuah ujian dan juga bisa menjadi siksa. Oleh sebab itu, kita perlu menghadapi virus corona yang sangat membahayakan ini dengan beberapa hal. Pertama, dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan memperkuat taqarrub dan bertahajud, beribadah secara baik. Yang ketiga, kita berusaha untuk memperbanyak doa-doa perlindungan diri agar dilindungi dari bahaya virus corona ini. Dan yang keempat, dan ini yang sangat penting, sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW bahwa as-sadaqatu tasuddu sab'ina babam minal bala, bahwa sedekah adalah bisa menutup 70 pintu musibah. Oleh sebab itu, kami atas nama Ikatan Dai Indonesia mengajak umat Islam seluruhnya untuk berjihad dengan harta kita untuk melawan virus corona. Dan kita bisa salurkan sumbangan melalui ACT atau indonesiadermawan.id. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscribers media sosial IKADI, baik di YouTube, Instagram, Facebook, dan Zoom yang dirahmati Allah, sebelum kita saksikan bersama program kajian setiap hari selama bulan Ramadan, hasil kerjasama antara IKADI dan Aksi Cepat Tanggap ACT selama 1,5 jam ke depan, izinkan kami menyampaikan informasi bahwa saat ini IKADI telah memiliki lembaga wakaf yang semakin memudahkan kita untuk berwakaf tunai dari aplikasi pembayaran online seperti GoPay, OVO, Dana, Link Aja, Bukalapak, Lazada, Tokopedia, dan yang lainnya. Caranya sangat mudah. Tinggal scan barcode lembaga wakaf IKADI yang kami sebarkan, kemudian masukkan jumlah nominal tunai yang ingin Anda wakafkan. Gampang bukan? Lembaga Wakaf IKADI untuk umat, berkah, dan abadi. Menebar Islam rahmatan lil alamin.